Setiap serangan Zhu Feng dimusnahkan oleh Qin Chen, dan selama pertempuran, Qin Chen juga dengan cepat merasakan kekuatannya dan memahami kekuatan sebenarnya dari tertinggi jangka menengah. "Tuanku!" teriak ketiga master tertinggi lainnya, semuanya tampak kaget dan marah, dengan rasa takut membanjiri hati mereka. Mereka melihat Zhu Feng seperti bola, dipukul maju mundur dengan tangan dan kaki, dan setiap pukulan telapak tangan menimbulkan suara patah tulang yang menggetarkan, dan ada juga pemikiran tentang berbagai hukum yang runtuh di dalamnya. "Nak, kursi ini akan melawanmu," ucap Zhu Feng. "Masih melawan, membakar kehidupan, meruntuhkan hukum, mengubah darah menjadi api yang berkobar, menunjukkan kekuatan magisnya yang tak tertandingi, dan memainkan gerakan pembunuhan yang besar. Dengan putus asa, ambillah gerakanku, dan para dewa akan bertarung," teriak Zhu Feng, yang daging dan darahnya kabur dan tubuhnya roboh, namun kekuatan bertarungnya masih tersisa, melawan balik lagi. "Tuan muda ini sudah memahami kekuatanmu, tapi itu saja. Matilah untukku," ucap Qin Chen mencibir. Setelah pertempuran dia sudah memiliki pemahaman baru tentang tertinggi jangka menengah. Segala macam pemikiran melintas di benaknya, dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Kekuatan kegelapan di tubuh Qin Chen dikerahkan sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi dewa iblis. Dia mengulurkan tangannya yang besar, menggenggam bintang dan bulan, dan menekan penutupnya, mematahkan semua gerakan Zhu Feng dalam sekejap, dan langsung menekannya. Seluruh situasi seperti kunpeng yang menukik turun dari langit, menyapu sejauh 90.000 mil, dan begitu terbang ke bawah, ia menekan seekor burung pipit. Tidak peduli seberapa keras burung pipit itu melawan, ia tidak dapat menggoyahkan sehelai bulu pun kunpeng. Pada saat ini, terutama banyak penjaga dan tetua di gerbang suci Linyuan, mereka semua melihat pemandangan ini, dan hati mereka sangat dingin. Pemuda ini tidak tahu seberapa kuat basis kultivasinya, tetapi ketika dia bertarung, dia terlihat seperti orang gila, dan dia tidak terkalahkan. Bahkan wajah Linyuan Zizun menjadi serius. Meskipun dia tidak takut pada Zhu Feng dan memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, Qin Chen memberinya perasaan bahwa dia lebih mendominasi, lebih kuat, lebih tak tertandingi daripada dirinya sendiri. Dari mana datangnya orang yang menentang langit? Ini jelas bukan sesuatu yang benua Heiyu dapat kembangkan. Bahkan di benua gelap, saya belum pernah melihat atau mendengarnya. Begitu orang seperti itu tumbuh dewasa, saya akan berada dalam bahaya. Sial, siapa orang ini? Pikiran Linyuan Zizun berkedip-kedip dengan keras, seolah sedang memikirkan sesuatu. Wawasannya secara alami luar biasa. Orang lain mungkin hanya melihat kekuatan Qin Chen, tetapi dia telah memperhatikan banyak hal dari sikap Sikong Zen dan kekuatan mengerikan Qin Chen. Saat pikirannya yang seperti kilat berputar, kekuatan magis tertinggi Zhu Feng akhirnya hancur total, dan energi gelap di tubuhnya meledak dalam sekejap. Pada saat kekuatan gelap di permukaan tubuh Zhu Feng pecah, telapak tangan Qin Chen benar-benar ditekan ke bawah, dan Zhu Feng mengeluarkan jeritan yang mencapai klimaks, yang sepertinya merupakan panggilan terakhir ketika dia sekarat, atau dia ingin untuk meledakkan diri, bertarung dengan Qin Chen dengan putus asa. Namun suara jeritan itu, di tengah teriakan itu, terdiam, seolah-olah ada yang tersangkut di tenggorokannya, tiba-tiba apinya mati, badannya tidak bisa bergerak, dan ditekan dengan kuat. Hati semua orang tenggelam, mengetahui bahwa Zhu Feng benar-benar ditekan, tidak ada ketegangan. Dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Orang kuat tingkat tertinggi jangka menengah tidak bisa melawan. Seberapa kuat anak ini? Tuanku, selamatkan Tuan Zhu Feng, teriak ketiga master tertinggi lainnya. Semuanya marah, mata mereka merah darah, tangan mereka bergantian, dan mereka menggunakan kekuatan magis yang tak terbatas untuk menyerang Qin Chen, mencoba menyelamatkan Zhu Feng dari tangan Qin Chen. "Seranganmu tidak akan membahayakanku sama sekali," ucap Qin Chen melangkah maju, dan meskipun semburan kekuatan magis gelap membombardir tubuhnya, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang rontok. Sebaliknya, kekuatan bergulir itu bersentuhan dengannya. Di saat yang sama, dia dikejutkan sejenak oleh darah raja kegelapan di tubuhnya. "Saat ini, jika kamu masih keras kepala, aku akan menekanmu," ucap Sikong Zen mendengus dingin, dan mendesak Istana Iblis Kun, dan dengan suara mendengung, ribuan rune meletus dari Istana Iblis Kun, dan mereka ditekan dalam sekejap. "Master Sekte, tidak mungkin terus seperti ini, kita harus menyelamatkan Zhu Feng,"
Jika tidak, ketika orang-orang gerbang Kaisar Shihen jatuh di sini, gerbang Kaisar Shihen pasti akan menyalahkan kita. Ya, Master Sekte, sekarang gerbang Kaisar Shihen bertarung dengan Tanah Suci Sikong, tidak apa-apa jika keduanya kalah, tapi sekarang gerbang Kaisar Shihen sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Jika gerbang Kaisar Shihen benar-benar dikalahkan, bagaimana bisa Sekte Suci Linyuan kita melawan? Di antara kerumunan Sekte Suci Linyuan, Gusuye, penjaga Suandi dan lainnya mengubah ekspresi mereka dan berbicara dengan cemas. Pada saat yang sama, aura mengerikan melonjak dari mereka, hendak melancarkan serangan menggelegar ke Qin Chen dan Sikong Zhen. Karena mereka tahu jika semua orang dari gerbang Kaisar Shihen meninggal di sini hari ini, status mereka di gerbang suci juga akan terancam. Pelindung Suandi, Master Sekte telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada pihak yang akan membantu. Apakah Anda mencoba melawan keinginan Master Sekte? Melihat ini, pelindung Mikong maju selangkah dan mencibir. Apa yang bertentangan dengan keinginan Master Sekte? Kami hanya mempertimbangkannya dari sudut pandang Sekte Suci. Jika orang-orang Tanah Suci Sikong dibiarkan membunuh sepenuhnya Sekte Kaisar Shihen, maka Sekte Suci Linyuan kita akan kehilangan negosiasi dan hanya ada satu jalan menuju kegelapan. Ya, kami benar-benar memikirkan tentang gerbang suci. Ucap Gusuye, pelindung Suandi dan yang lainnya berkata berulang kali. Oh, apakah kamu masih ingin menjadi musuhku? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berbalik, dan pelangi ilahi muncul dari pupilnya, dan kekuatan besar melonjak. Nak, jangan lakukan itu. Ucap Gusuye mendengus dingin, dan hendak melangkah maju, tapi langsung dihentikan oleh Linyuan Zizun. Tuan, gerbang suci Linyuan kami, telah mengatakan bahwa kami tidak akan ikut campur dalam keluhan antara dua kekuatan besar Anda, jadi saya pasti tidak akan ikut campur. Mohon tenang, ucap Linyuan Zizun menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen. Tuanku, ucap Gusuye dengan suara yang dalam. Diam, ucap Linyuan Zizun berteriak tajam dan menatap dingin ke arah Gusuye dan yang lainnya. Gusuye dan yang lainnya ganas, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Qin Chen mendengus dingin, mengabaikan Linyuan Zizun dan yang lainnya, dan melihat ke Zhu Feng. Kamu sebenarnya ingin menantangku. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi jika seseorang menyinggung perasaanku. Ucap Qin Chen memegang Zhu Feng di satu tangan dan tiba-tiba menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Esensi darah serta sumber kekuatan magis diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, dan kemudian tersebar, memasuki tubuh Qin Chen dan ditekan serta dimurnikan oleh darah Raja Kegelapannya. Aura tertinggi jangka menengah muncul dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, tubuh Qin Chen penuh dengan esensi tertinggi tingkat menengah yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya agung, seperti dewa yang berdiri di langit, tak terkalahkan di dunia. Di tubuhnya, satu demi satu esensi tertinggi tingkat menengah melonjak, berubah menjadi berbagai rune dan kekuatan supernatural. Ini adalah penggunaan darah Raja Kegelapan oleh Qin Chen untuk sepenuhnya menyempurnakan asal mula tubuh Zhu Feng dan mengubahnya menjadi semacam kekuatannya sendiri. Transformasi semacam ini bukan karena Qin Chen secara langsung melahap sumber tertinggi jangka menengah Zhu Feng dan menjadikannya budidayanya sendiri, tetapi agak mirip dengan jimat yang digunakan oleh 4 master tertinggi gerbang Kaisar Shihen sebelumnya, menyimpannya terlebih dahulu, dan kemudian dilepaskan langsung saat menghadapi musuh. Awalnya, akan sangat bermanfaat jika langsung melahap asal-usul Zhu Feng dan menjadikan asal-usulnya menjadi budidayanya sendiri. Namun, Qin Chen, yang basis budidayanya belum pernah menembus yang tertinggi, belum sepenuhnya siap, dan menelannya dengan terburu-buru, mungkin tidak dapat mencapai efek yang diinginkan, kecuali dia telah menembus alam tertinggi, dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan sumber tertinggi jangka menengah pihak lain ke dalam kekuatannya sendiri. Jika tidak, cara paling tepat dan nyaman untuk menyimpannya langsung seperti sekarang. Dengan cara ini, dalam sekejap, Qin Chen memurnikan master tertinggi jangka menengah, monster tua, seorang senior tua, Zhu Feng dari gerbang Kaisar Shihen. Sejak saat itu, yang tertinggi yang tak tertandingi ini tidak ada lagi di dunia ini. Qin Chen mengambil semua kultivasinya, petualangan yang tak terhitung jumlahnya, latihan keras dan pengalaman bertempur selama ratusan juta tahun, tanpa meninggalkan apapun. Ini. Pada saat ini, banyak penjaga dan tetua gerbang suci Linyuan semuanya histeris,
terengah-engah, dan tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Master tertinggi jangka menengah secara langsung disempurnakan oleh seorang pemuda seperti Qin Chen. Pemandangan seperti itu begitu sulit dipercaya sehingga pikiran mereka hampir mati. Bagaimana bisa ada orang mesum di dunia ini? Tidak, Tuan Zhu Feng terbunuh, ayo pergi. Melihat pemandangan ini, 3 master tertinggi gerbang Kaisar Shihen yang tersisa juga merasakan ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Mereka bertiga meraung dan meledak bersama, mata mereka merah darah, dan mereka panik saat melancarkan serangan paling menakutkan, mencoba melarikan diri dari sini. Mau pergi? Apakah kamu bisa pergi? Ucap Qin Chen mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, dan melihat serangkaian pelangi gelap, mengelilingi 3 master tertinggi. 3 master tertinggi tampak ketakutan dan marah, melawan dengan liar, dan kekuatan tertinggi melonjak ke langit satu demi satu, benar-benar mampu meledakkan dunia. Tapi itu tidak berguna. Di depan Qin Chen sekarang, orang kuat tingkat tertinggi awal tidak cukup untuk melihat. Dia mendengar embusan, dan 3 master tertinggi langsung dijebak oleh Qin Chen, dan langsung ditarik ke dalam tubuh Qin Chen seperti ayam. Sumber tertinggi yang bergulir disimpan oleh Qin Chen di dunia kekacauan. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti Dewa Iblis. Begitu Qin Chen bergerak, dalam waktu singkat, Zhu Feng, 4 master tertinggi dan orang kuat lainnya langsung ditekan dan dibunuh oleh Qin Chen, dan tidak ada yang selamat. Dari mana asal-usul anak ini? Kapan orang mesum seperti itu muncul di tanah suci Sikong? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Sebelumnya, dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh Zhu Feng, orang kuat veteran gerbang Kaisar Shihen, dan membunuh 4 orang kuat tertinggi. Metode semacam ini, kekuatan semacam ini, sungguh mengerikan, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Gerbang Kaisar Shihen awalnya datang ke sini dengan cara yang ganas, tapi sekarang, tidak ada yang selamat, dan bahkan Zhu Feng langsung diledakkan dan dimurnikan. Ucap seorang pria kuat dari gerbang suci Linyuan mengecilkan tubuhnya, seolah-olah dia takut ditangkap oleh aura Qin Chen dan menjadi sasaran dewa pembunuh yang mengerikan. Ya, itu terlalu brutal. Ucap orang kuat lainnya juga menahan aura mereka, seolah-olah Qin Chen adalah binatang purba, dan kemampuan membunuh Zhu Feng di luar jangkauan yang bisa ditebak orang biasa. Apa kekuatan pihak lain? Puncak jangka menengah tertinggi. Tapi dia jelas masih sangat muda. Kekuatan waktu di tubuhnya tidak kuat, jelas usia tulangnya tidak lama, dan dia adalah arogansi sejati yang tiada taraf. Tidak heran jika si Kong Zhen dan kelompoknya berani membobol gerbang suci Linyuan saya. Dengan kekuatan dan cara seperti itu, saya khawatir kecuali semua orang kuat di gerbang suci Linyuan saya siap bertarung sampai mati, itu adalah mungkin untuk melawan 2 orang ini. Dalam hal ini, pasti akan ada sungai darah dan mayat berserakan di lapangan. Master Sekte pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Sekte suci Linyuan kita tidak memiliki keluhan dengan pihak lain, dan pihak lain juga datang ke Sekte suci Linyuan kita. Dia harus meminta sesuatu dan tidak akan bertindak gegabah. Kali ini, pelindung Mekong takut air pasang akan menaikkan semua perahu. Lagi pula, orang ini membawa pihak lain masuk. Ucap banyak pria kuat memandang pelindung Mekong, mata mereka berkedip-kedip. Melihat ini, hati Gusuye dan pelindung Xuandi tenggelam. Jika pelindung Mekong diunggulkan, maka mereka akan mendapat masalah di kemudian hari. Segera, wakil ketua sekte Gusuye mengambil langkah maju dan berkata, betapa gelombang pasang mengangkat semua perahu. Pelindung Mekong Dharma melanggar aturan dan membawa orang lain ke gerbang suci Linyuan kita secara pribadi, jadi dia harus dihukum. Ucap Gusuye mendengus dingin. Iya, orang-orang dari tanah suci Sikong ini terlalu sombong. Mereka tidak hanya pernah menyakiti kita sebelumnya, tetapi sekarang mereka bahkan telah membunuh Zhu Feng dan orang kuat lainnya dari gerbang Kaisar Shihen. Saya ingin mengatakan bahwa selama orang ini masih berada di markas gerbang suci Linyuan, kita akan langsung mengaktifkan formasi Tianfeng. Kita harus bergandengan tangan dan membunuh kedua orang ini di bawah kepemimpinan Master Sekte. Kalau tidak, nasib buruk akan terjadi di gerbang suci Linyuan kita. Setelah menghancurkan gerbang Kaisar Shihen, target selanjutnya dari tanah suci Sikong adalah kita. Ucap pelindung Xuandi berkata dengan keras. Penjaga Xuandi, Anda mencoba membuat gerbang suci Linyuan kita jatuh ke dalam kehancuran abadi.
Ucap pelindung Mikong wajahnya berubah, dan dia berkata lagi dengan tergesa-gesa, "Tuanku, Anda tidak boleh mendengarkan omong kosong mereka. Tanah suci Sikong datang dengan niat baik. Kita tidak boleh mendorong satu sama lain." Perkataan pelindung Mikong memang benar. Ucap penatua tertinggi Tianweng yang sudah tua renta juga berbicara, "Master Sekte, Sikong Zen dan pemuda di sampingnya telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Gerbang suci Linyuan kita tidak boleh membuat keputusan yang salah." Ucap lelaki tua Tianweng berkata dengan suara yang dalam, "Jika pihak lain memang bermusuhan, maka kita akan bertarung sampai mati. Tapi sekarang, setidaknya kita dapat melihat bahwa pihak lain ingin berbicara dengan gerbang suci Linyuan kita. Jika kita melakukannya, jika kita bisa membunuh pihak lain, itu tidak apa-apa, tapi jika kita membiarkan mereka melarikan diri, apa yang akan kita hadapi? Balas dendam tanpa akhir. Sekte suci Linyuan kita ada di sini di benua Heiyu, dan ini untuk penebusan. Tidak perlu bersikap impulsif, jika tidak, begitu pihak lain melarikan diri, dengan kekuatan Sikong Zen dan pemuda ini, Sekte suci Linyuan kita, saya khawatir tidak ada yang akan menjadi lawan mereka kecuali Master Sekte. Di masa depan, para murid gerbang suci Linyuan tidak akan bisa bergerak, dan saya khawatir cepat atau lambat mereka akan mati dengan bersih." Ucap lelaki tua Tianweng berbicara berulang kali, nadanya tulus, sepenuhnya dari sudut pandang Sekte suci Linyuan. Dia melanjutkan, "Sekarang, jika pihak lain benar-benar datang ke sini dengan ketulusan, mengapa kita tidak bekerja sama dengan tulus? Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Sekte suci Linyuan kita. Mohon diperhatikan, Tuan Master Sekte." Ucap lelaki tua Tianweng memandang Linyuan Zizun, dengan ekspresi tulus. "Tetua Tianweng, jangan khawatir." Ucap Gusuye berteriak dengan marah, "Tuan, sekarang adalah waktu terbaik untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jika kita membiarkan pihak lain pergi, itu akan merugikan. Tidak perlu khawatir, benarkah itu?" Sebelum Linyuan Zizun dapat berbicara, tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, dan Qin Chen lah yang berjalan selangkah demi selangkah. Dia melahap beberapa master tertinggi. Aura di tubuhnya seperti lautan luas, dan matanya seperti dua matahari gelap yang terik menyala. Setiap kali dia mengambil langkah, akan ada suara gemuruh yang mengejutkan di tanah. Seluruh orang itu seperti dewa terbang ke dalam kehampaan. Di sampingnya, Sikong Zen berdiri dengan hormat, mengikuti setiap langkah. "Hahaha, selamat teman kecil, selamat kepada saudara Sikong, kamu mengalahkan musuh dengan tanganmu sendiri, dan aku mengagumimu." Setelah melihat ini, Linyuan Zizun tertawa terbahak-bahak, dan melangkah maju dengan sikap hangat. Namun, Qin Chen mengabaikan Linyuan Zizun, dan matanya langsung tertuju pada Gusuye. Untuk sesaat, Gusuye sepertinya ditatap oleh dewa kematian, dengan rambut dingin berdiri di sekujur tubuhnya, merinding merayapi seluruh tubuhnya, dan tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Qin Chen memandang pihak lain dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya metodeku yang menggelegar sebelumnya tidak membuatmu memahami betapa kejamnya masalah ini. Apakah menurutmu tuan muda ini di sini untuk berdiskusi denganmu kali ini?" "Tidak, tuan muda ini datang ke sini kali ini hanya untuk melihat sikap Sekte suci Linyuanmu. Tapi, Sekte suci Linyuanmu telah sangat mengecewakanku. Masih ada orang yang telah mencapai titik ini dan masih mengabaikan masalah saat ini. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Bergabung untuk menghadapiku, dan ingin menjebak dan membunuhku di sini. Konyol sekali, karena itu masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu." Setelah kata-kata itu jatuh, nafas menyesakkan tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ucap Gusuye, matanya sedingin ular berbisa, dan dia meraung histeris, tapi hatinya sangat gembira. Jika anak di depannya berani melakukan sesuatu padanya, maka Master Sekte mungkin akan melakukannya sebagai upaya terakhir. Pada saat itu, seluruh Sekte suci Linyuan akan mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, sinar cahaya gelap langsung keluar dari tubuh Gusuye, dan malam virtual yang tak berujung langsung turun. "Nak, apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan setelah membunuh orang-orang gerbang Kaisar Shihen? Gerbang suci Linyuanku bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar." Setelah suara itu jatuh, Gusuye berteriak dengan marah, dan meninju, dewa virtual yang besar langsung muncul di atas kepala Gusuye, dan bergegas menuju Qin Chen dengan terang-terangan.
Sosok agung dewa virtual langsung meninju Qin Chen. Melihat ini, wajah Lin Yuan Zizun sedikit berubah, dan dia berteriak, "Gu Suye, hentikan." Tapi Gu Suye tidak berhenti sama sekali, dan meraung, "Master Sekte, mengapa kita ragu-ragu? Anak ini sangat sombong, karena dia bergerak, saya akan membunuh orang ini secara langsung untuk mengejutkan keagungan gerbang suci Lin Yuan kita." Dengan pukulan yang menggelegar, pukulan Gu Suye membakar hidupnya dan datang tepat di depan Qin Chen. Ia tahu kalau dirinya bukanlah lawan Qin Chen, bahkan Zhu Wufeng pun mati di tangan Qin Chen. Kekuatannya masih jauh tertinggal dari Zhu Wufeng, lalu bagaimana ia bisa menjadi lawan Qin Chen, sehingga ia hanya bisa menyerang lebih dulu. "Sepertinya kamu harus mati," ucap Qin Chen mendengus dingin, dengan aura pembunuh bergulir di tubuhnya. Pada saat dewa virtual meninju dirinya sendiri, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras, Qin Chen mengayunkan tinjunya, dan bayangan dewa virtual yang ditampilkan oleh Gu Suye meledak berkeping-keping dan ditinju oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, tinju Qin Chen menyapu dan memukul dada Gu Suye dengan keras. Darah beterbangan kemana-mana. Gu Suye terpesona oleh pukulan itu, dia terbaring di tanah dan muntah darah. Wakil pemimpin Sekte Suci Lin Yuan terluka parah akibat sebuah pukulan. Qin Chen melangkah maju, dan terus meraih Gu Suye dengan telapak tangannya. Antara langit dan bumi, Qin Chen memadatkan energi sejati yang tak terbatas, mengubahnya menjadi telapak tangan besar, dan langsung menutupi Gu Suye. "Tuan, mohon berhenti. Ada yang ingin saya katakan," ucap Lin Yuan Zizun berbicara dengan tergesa-gesa, muncul di depan Qin Chen dalam sekejap, dan melambaikan lengan bajunya untuk menghentikan Qin Chen. Meskipun Gu Suye tidak mematuhi perintah, bagaimanapun juga, dia masih anggota Sekte Suci Lin Yuan, jadi bagaimana dia bisa dibunuh oleh Qin Chen? "Lin Yuan Zizun, apakah kamu juga ingin menghentikanku?" ucap Qin Chen mendengus dingin. Menghadapi serangan Lin Yuan Zizun, ekspresinya tetap tidak bergerak. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan tertinggi jangka menengah telah bangkit dari tubuhnya. Banyak kekuatan dan aturan magis terus dipadatkan di tangan Qin Chen, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan tinju yang menjulang tinggi dan tersapu. Nafas langit dan bumi yang mengerikan terungkap, seolah-olah dapat merobek dunia, berubah menjadi bayangan virtual gunung suci kuno, dan bergemuruh dan menghancurkan. Lin Yuan Zizun mengubah warnanya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, mohon tenang. Ini adalah kesalahan gerbang suci Lin Yuan saya sebelumnya, jadi kita bisa mendiskusikannya." "Diskusi? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang berani tidak menaati saya akan mati," ucap Qin Chen dengan dingin. Kedua tinju bertabrakan di kehampaan, dan kekuatan magis yang diberikan oleh Lin Yuan Zizun berubah menjadi jaring langit dan bumi. Lingkaran cahaya tampaknya memblokir 3.000 dunia, mencoba merobek serangan Qin Chen. Lin Yuan Zizun mundur beberapa langkah di bawah kekuatan besar ini. Ekspresinya sedikit berubah. Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikannya Qin Chen, dan juga mengerti mengapa Zhu Feng jatuh ke tangan Qin Chen. Dia meraung, "Gerbang suci datanglah." Sebuah portal batu kuno dan sederhana tiba-tiba muncul. Ini adalah harta karun tertinggi Lin Yuan Zizun. Portal nyata ini muncul, dan bayangan virtual gerbang batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi. Bayangan virtual gerbang batu ini sepertinya berada di dunia lain, satu demi satu, menyebar ke kedalaman ruang dan waktu. Itu adalah gerbang batu Lin Yuan dari Master Sekte. Portal ini dapat berkomunikasi dengan kekuatan 33 lapisan langit dan bumi, dan dapat menarik serangan musuh ke dalam 33 lapisan hantu, yang tidak ada bandingannya. Dengan gerbang ini, Master Sekte tidak terkalahkan. Suara percaya diri dan ekstasi terdengar satu demi satu. "Tuan, tolong hentikan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, saya tidak punya rencana untuk menjadikan Anda musuh gerbang suci Lin Yuan." Gu Suye ini bertindak sendiri sebelumnya. "Jangan khawatir, saya pasti akan menghukumnya." Ketika gerbang batu Lin Yuan datang, Lin Yuan Zizun penuh percaya diri, berkata dengan suara yang dalam, dengan postur yang anggun. "Gerbang batu Lin Yuan, harta karun tertinggi." Tapi Qin Chen tetap tidak bergerak, matanya tertuju pada gerbang batu yang berat, dan dia tiba-tiba mencibir. "Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan gerbang batu?" ucap Qin Chen. Sosoknya bergetar,
dan aura yang mencapai surga tiba-tiba mekar.